Kita tuh kepengen hidup ini sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat, iya kan? Kalau kita pengen menuju ke sana, kita mesti ke gerbang hati menuju hidup yang berkualitas. Setelan hati. Oh, kita perhatikan orang-orang yang hidupnya berkualitas, orang-orang yang sejahtera lahir batin, orang-orang yang lapang gitu ya dadanya, orang-orang yang rezekinya tuh bagus, orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mampu berkarya dengan kualitas karya yang hebat. Itu ada polanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan pasti pengen berubah ya, teman-teman. Dari hari ke hari, tugas kita kan cuma satu. Apa? Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kan gitu ya? Kalau hari ini sama saja dengan hari kemarin, kita udah rugi tuh. Apalagi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Jadi kita pengen semakin hari semakin baik, kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, gitu kan? Dan perubahan itu dimulai dari mana? Perubahan dimulai dari dalam. Dari dalam. Ya, kita nggak bisa mengubah apa-apa yang di luar sebelum kita mengubah apa-apa yang di dalam. Ada sebuah kalimat yang sering saya kutip. Kalimatnya begini. The only way out is in. Wah, saya suka kalimat itu. Coba gimana? Diulang. The only way out is in. Apa artinya? Dilarang buang sampah sembarangan. Satu-satunya jalan keluar itu ada di mana? Di dalam. Orang sibuk nyari jalan keluar, tapi sering lupa mencari jalan ke dalam. Ya, nih liburan, holiday, jalan-jalan keluar. Boleh nggak? Boleh dong. Masa nggak boleh? Tapi ada yang lebih penting, ada yang nggak kalah penting, yaitu jalan ke dalam. Ya, tadi sudah dibacain tuh hadisnya sama pembawa acara. Karena dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau itu baik, baik semuanya, kalau itu buruk, buruk semuanya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati, al-qalb, your heart. Al-qalbu kita sering artikan dengan hati, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan heart. Innallaha la yanzuru ila sawarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah nggak melihat penampilanmu, hartamu, walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah nilai itu adalah keadaan hati kita dan amalan-amalan kita. Jadi itu dasarnya teman-teman, kenapa kok saya nulis the heart code. Jangan sampai kita cuma sibuk sama dress code. Apa? Dress code itu apa? Teman-teman kalau datang ke sebuah acara, nanya apa sama panitia? Ah, dress code-nya apa? Dress code itu apa? Apa dress code? Teman-teman. Setelan pakaian ya. Pola berpakaian. Kita suka nanya itu dress code-nya apa? Oh ini teh dress code-nya jilbabnya warna hitam ya, gamisnya warna coklat ya, misal. Untuk yang laki-laki bebas, tapi yang penting sopan. Itu dress code, setelan pakaian. Dress code tuh outer game. Tapi ada yang lebih penting dari dress code. Apa itu? Saya menyebut, saya menyebutnya the heart code. Setelan hati. Loh, kalau kita perhatikan orang-orang yang hidupnya berkualitas, orang-orang yang sejahtera lahir batin, orang-orang yang lapang gitu ya dadanya, orang-orang yang rezekinya tuh bagus, itu ada polanya. Ada polanya. Ada istilahnya itu kalau dalam bahasa Arab qawaid, ada kaidah. Gini-gini. Kalau teman-teman perhatikan orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mampu berkarya dengan kualitas karya yang hebat, itu ada jejaknya, ada polanya. Betul nggak?
Apa coba pola orang-orang yang sukses? Sebutin. Disiplin, bagus. Apalagi? Konsisten, komitmen. Apalagi? Semangat, dia nggak mudah menyerah, gitu kan? Dia nggak gampang patah arang. Itu ada polanya. Dia betul-betul ulet, misalnya, tekun, ya, apa Pak? Visioner. Dia punya visi yang jelas, clarity of vision. Itu ada polanya. Loh, jangankan orang-orang sukses, orang-orang gagal juga ada polanya. Betul nggak? Apa kira-kira pola kegagalan? Males, apalagi? Hobinya rebahan, mimpinya miliaran. Tidur Anda terlalu miring, Bung. Ya, pengen yang instan-instan, nggak mau berproses. Ya, jadi ini dia nggak komit, ya, dikit-dikit burn out, mengerjain satu karya belum juga tuntas, pindah, bosenan, ya, pindah, akhirnya nggak ada yang jadi. Nah itu ada polanya. Jadi orang sukses, orang gagal itu ada polanya. Termasuk kalau kita lihat ada orang-orang yang hidupnya berkualitas, orang-orang yang hebat. Ini kalau kita bedah sirah ya, tadi malam kan sama Kang El ya, Kang El tuh suka ngebedah sirah Nabi. Kalau kita lihat kisah Nabi, para sahabat, para salafus soleh, itu ada jejak. Dan kita mintakan sama Allah ditunjuki itu, jalan-jalan itu. 17 kali sehari minimal kita minta. Gimana? Ihdina siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Bukan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Waladhdallin. Bukan orang-orang yang tersesat. Nah, kita minta ditunjukin petunjuk itu supaya jelas. Itu kita minta dikasih kode gitu. Dan yang mestinya kita telaah itu bukan cuma amalan-amalan lahiriah, tapi perlu kita telaah juga setelan hatinya gimana. Biasanya kebanyakan kita kalau ketemu orang soleh, kalau ketemu orang hebat, yang ditanya apa? Amalannya apa Ustaz? Gitu gak sih? Ya kan? Kalau ketemu guru gitu ya. Saya sering tuh ditanya kayak gitu tuh. Ustaz Sony, amalannya apa sih gitu. Nah itu bagus, itu bagus. Misalnya amalannya ini Bu, istighfar di waktu sahur. Udah perbanyak istighfar misalnya, apalagi amalannya sholat duha. Nah, itu bagus. Tapi kalau mau lebih dalam, bukan cuman amalan zohir yang kita pelajari, yang kita telaah. Setelan hatinya gimana? Ya, nah ini setelan hati itu penting. Karena semua bermula dari dalam. Kalau yang ini pas setelannya, itu berdampak pada apa-apa yang di luar. Nah di buku ini teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya 15 tahun jadi life coach, 15 tahun jadi trainer, ketemu dengan ribuan orang, 140 kota, saya keliling ke belasan negara. Saya baru pulang dari Australia kemarin, hampir sebulan saya di sana. Saya ke 5 kota, ke Sydney, ke Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Perth. 5 kota, ketemu dengan teman-teman Indonesia di sana, sahabat-sahabat komunitas muslim, dari masjid ke masjid. Nggak jauh-jauh kok. Jadi kita tuh kepengen hidup ini sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat, iya kan? Ya. Dan kalau kita pengen menuju ke sana, kita mesti juga memahami gimana sih setelan hati yang perlu kita tumbuhkan agar hidup kita itu lapang, berkualitas, flourish, kalau istilah psikologinya flourish, agar kita menang dalam hidup. Ya. Kalau dalam bahasa Quran, kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan itu kan al-falah. Ya, falahun. Makanya setiap 5 kali sehari minimal kita dengar seruan azan. Gimana seruannya? Hayya 'alal falah. Al-falah itu bukan cuma kemenangan, tapi keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan. Qad aflahal mu'minun. Nah, kalau teman-teman kepengen menang dalam hidup, bahagia,
lapang, paling tidak ada 5 setelan hati. Ini yang mau coba saya sampaikan. Boleh? Cuman buku saya agak tebel nih, 400 halaman. Ini nggak mungkin bisa dibahas detail ya. Kalau mau dibahas detail ini butuh 12 kali pertemuan paling tidak. Tapi saya coba persingkat, intinya teman-teman saya coba padatkan. Ada 5 pola. 5 pola hati lah, gampangnya begitu. 5 keyword, 5 password untuk bisa membuka gerbang hati menuju hidup yang berkualitas. Sejahtera lahir batin. Kan ada keywordnya, ada polanya. Teman-teman kalau saya kasih handphone saya pasti nggak bisa buka. Kenapa nggak bisa buka? Karena nggak tahu polanya kan? Nggak tahu passwordnya, nggak tahu keywordnya. Sama, dalam hidup pun seperti itu. Dan ini kalau teman-teman, saya challenge Anda, saya tantang Anda. Coba perhatikan, kalau Anda bedah kisah para nabi, kisah para sahabat, para salafus soleh, termasuk orang-orang di sekitar yang hebat gitu ya, yang betul-betul hidupnya itu berkualitas tinggi. Pasti 5 setelan hati ini ada dalam diri mereka. Karena ini kaidah. Ya, ini kaidah. Nah, saya coba susun supaya gampang dihafal Bapak Ibu. 5 suasana batin itu, 5 pola hati itu terangkum dalam rumus HEART. Rumusnya apa? HEART. HEART itu ada berapa huruf? Ada 5 huruf ya. Apa aja? Nah, ini orang Bandung ya. HEART ya. Kalau kata orang Bandung HEART ya nggak apa-apa, nggak salah. Ya. Ada 5 huruf dalam kata heart. Nah itu supaya gampang dihafal, saya susun ini 5 rahasia kunci untuk bisa sejahtera lahir batin. Boleh kita kupas? Kita bahas dulu dari huruf yang pertama. Apa itu? H. Apa H? Keyword pertama, teman-teman. Untuk bisa punya hidup yang berkualitas. Sejahtera lahir batin. Bahagia dunia akhirat. Huruf yang pertama, H. H itu apa? Healing. Coba diulang. Apa? Healing itu apa? Oh kan? Ini repot nih emang nih. Kan Kang Zen sering ngisi di sini ya. Rutin tiap pekan. Kan beliau sering bahas tuh. Hati-hati. Sekarang tuh kata healing tuh direduksi habis-habisan. Sampai kok jadi sempit banget maknanya. Seakan-akan healing itu jalan-jalan. Nah bukan. Healing itu artinya pulih dari segala luka dan derita. Apa? Iya. Ini keyword pertama, ini penting. Itu healing. Pulih dari segala luka dan derita. Jadi orang-orang yang hidupnya berkualitas, orang-orang hebat, orang-orang yang lapang rezekinya gitu ya. Itu bukan mereka yang gak pernah jatuh, bukan mereka yang gak pernah patah, bukan mereka yang gak pernah hancur. Bahkan berkali-kali mereka jatuh, berkali-kali mereka patah. Tapi apa rahasianya? Mereka selalu bisa bangkit setiap kali jatuh, mereka bisa bertumbuh setiap kali patah, dan mereka mampu pulih dari luka, mereka mampu pulih dari segala luka dan derita. Itu kunci pertama. Apa? Healing. Jadi kita akan merasakan dalam hidup ini patah hati, itu pasti teman-teman. Kita akan merasakan. Itu sebuah keniscayaan. Bahkan kadang-kadang kita wajib harus merasakan patah. Kita harus merasakan jatuh. Karena kalau nggak gitu hati kita nggak terbuka. Sebagaimana kalimat dari Maulana Rumi yang sering saya kutip, you have to keep breaking your heart until it opens. Nah, coba diulang. Apa artinya? Terkadang kita perlu merasakan hati yang patah supaya dia terbuka. Makanya teman-teman kalau lihat cover buku saya nih lihat covernya, kelihatan nggak? Ini gambar apa nih? Gambar hati yang retak. Tapi dari retakan itu ada cahaya. Kadang-kadang kita perlu patah. Karena dari celah-celah patahan hati itu,
masuk cahaya hidayah dari Allah. Kalau kita nggak pernah patah, nggak masuk tuh hidayah. Berapa banyak orang yang sadar setelah dia patah, betul nggak? Orang baru sadar ketika bisnisnya bangkrut, baru tuh dia kembali ke Allah. Orang baru sadar ketika ditinggal nikah sama seseorang, yang itu membuat dia justru jadi hamba yang semakin baik. Jadi patah, luka, hancur, jatuh, itu sebuah keniscayaan. Nah, tinggal bagaimana kita bisa pulih dari luka. Ya, itu healing. Nah, ini udah banyak lah ya. Udah banyak yang bahas kalau tema tentang healing tuh. Tapi intinya begini kawan-kawan. Kita tuh baru bisa pulih setelah melewati satu pintu awal yang namanya berdamai. Seseorang tuh akan pulih kalau dia sudah berdamai. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri, berdamai dengan apapun. Dia nggak lagi meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Banyak orang nggak bisa move on atau move up. Akhirnya lukanya itu nggak sembuh-sembuh, kecewanya nggak hilang-hilang, sedihnya terlalu dalam. Kenapa? Karena hobinya itu meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Dan ini hadisnya jelas dari Nabi. Bagi orang beriman itu, kalau sesuatu itu sudah terjadi, nggak boleh kita ratapi. Bahkan kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Ngomong apa? Nggak boleh. Itu perkataan kata Nabi nih ya. Hadisnya sahih. Perkataan seandainya saja, itu bisa jadi pintu masuknya setan. Nggak boleh. Kalau sudah terjadi, katakan apa? Qadarullah wa masyafa'al. Nggak boleh kita ngomong seandainya saja. Ini dibiasain teman-teman. Jadi biasa aja kalau kita jatuh, kita luka. Namanya hidup itu kan dipergilirkan, betul ya? Ayatnya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan Allah akan pergilirkan hari-hari itu di antara manusia. Jadi orang yang mudah pulih itu orang yang memahami kaidah ini. Jadi dialirkan saja, let it flow. Letting flow, letting go, letting God. Biasa aja, kadang kita di atas, kadang di bawah. Kadang punya, kadang nggak punya. Kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang didekati orang, kadang dijauhi orang. Ya, itu sebuah kewajaran hidup. Kalau syair dari Imam Syafi'i begini. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u. Watib nafsan idha hakamal qada'u. Wala tajza' li nazilatil layali. Fama li hawadisid dunya baqa'u. Apa? Biarkanlah hari-hari itu bertingkah. Biarkan. Nyamankanlah jiwamu ketika takdir Allah itu datang. Janganlah engkau gelisah oleh gelapnya malam karena nggak ada yang abadi. Malam akan berganti dengan siang. Roda itu berputar, musim itu berganti. Biasa aja teman-teman. Apalagi orang beriman tuh yakin Allah, hidup kita di tangan Allah dan Allah nggak mungkin salah, nggak pernah salah. Allah maha adil, nggak mungkin zolim. Allah maha benar, nggak mungkin keliru. Allah maha bijaksana, nggak mungkin sembarangan. Semuanya baik dari Allah. Makanya ada hadis Nabi yang sangat indah banget, yang saya suka banget. Yang mana hadisnya? Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Semuanya baik. In asobathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asobathu darra'u sabara fakanat khairul lahu. Enak atau enggak enak, sesuai harapan enggak sesuai harapan, ujungnya jadi kebaikan bagi orang-orang beriman. Jadi nih teman-teman ya, supaya kita mudah pulih, pegang hal ini. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Boleh saya ulang?
Status. Rekam. Jadiin story. Ini supaya kita mudah pulih. Yang namanya hidup itu kita akan dapat gilirannya. Nggak selamanya di atas. Ada waktunya kita jatuh. Nggak selamanya punya. Ada waktunya kita mesti terlepas. Jadi, tapi kita tuh akan mudah pulih kalau kita yakin tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Enak gak? Nah itu kedalaman makna dari hadis Nabi yang tadi. Ya, dalilnya telak dalam Quran. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu nggak senang sama sesuatu padahal itu baik. Boleh jadi kamu senang sama sesuatu padahal itu nggak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu nggak tahu. Jadi teman-teman, enak hidup ini tuh. Ya, Nabi aja pernah sedih kok. Pernah merasakan berat batin, beban batin. Ya, Allah ceritakan dalam Quran itu kan, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Asafa tahu nggak? Asafa tuh sedih yang teramat dalam dan dicampur marah. Rasulullah itu sedihnya apa sih? Ketika orang nggak mau menyambut seruan untuk beriman. Rasul tuh sayang banget sama umat manusia. Rasul pengen semua orang selamat. Jadi ketika ada orang yang menolak seruan Nabi itu ada perasaan sedih gitu. Jadi para orang-orang mulia aja ngalamin tuh patah hati. Ngalamin hancur. Tapi mereka selalu bisa pulih. Nah itu keyword yang pertama. Ini baru satu nih. Tadi rumusnya apa? Heart. Ya. Yang pertama apa? Healing. Healing itu apa? Pulih dari segala luka dan derita. Jadi teman-teman sekalian, berdamailah. Ya. Latih diri kita untuk bisa berdamai atas apa-apa yang sudah terjadi. Dan itu amalan hati yang hebat. Makanya amalan ridho, amalan hati ridho, teman-teman. Kata para ulama, itu bobotnya bisa lebih berat dibandingkan amalan sunnah apapun. Saya serius ini. Saya ulangi ya. Amalan hati ridho, itu bobotnya bisa lebih berat dibandingkan amalan sunnah apapun. Coba tolong sebutin amalan sunnah yang paling top apa? Sebutin. Ayo sebut. Tahajud, baik. Baca Quran, apalagi hafal Quran, apalagi saum sunnah gitu kan ya, Senin Kamis, Daud, umroh sunnah kan? Kata para ulama, terkadang Allah membobot lebih berat amalan hati ridho dibandingkan semua itu. Gini loh, makanya kita nggak bisa menghakimi orang. Kita nggak bisa judging. Misal ya, ada orang yang kayaknya dia nggak soleh-soleh amat gitu ya, biasa aja. Nggak kelihatan kayak orang soleh gitu. Nggak, ya yang wajib dia kerjain itu wajib. Ya mungkin yang wajib-wajib aja gitu. Yang sunnah kadang-kadang lah, kadang tahajud, kadang tidur. Ya kadang puasa sunnah, kadang enggak. Ya. Tapi kita nggak pernah tahu. Siapa tahu orang itu punya kedudukan mulia di sisi Allah lantaran apa? Dia nggak pernah ngeluh. Dia selalu melihat apapun keadaan hidupnya, ini baik darimu ya Allah. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Itu kunci untuk bisa pulih dari segala luka dan derita. Coba ikuti kata-kata saya. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Ya. Itu keyword pertama, password pertama untuk bisa punya hidup yang berkualitas, sejahtera lahir batin. Baru satu nih. Apa huruf pertama tadi? H. H itu apa? Ini. Huruf berikutnya apa? E. E itu enlightenment. Ini
Mohon maaf ya, saya pakai bahasa Inggris. Di buku ini saya nulis pakai bahasa Inggris. Ini, apa namanya, formulanya. Enlightenment itu gini, jiwa yang tercerahkan. Dan ini biasanya urut. Seseorang itu kalau sudah pernah terluka, pernah jatuh, pernah hancur, terus dia pulih, itu dia akan masuk ke satu fase yang namanya pencerahan jiwa. Kalau bahasa psikologinya itu post-traumatic growth. Dia pernah jatuh, dia pernah patah, dia pernah terluka, tapi dia bisa bertumbuh jauh lebih baik dari sebelum dia jatuh. Dia menemukan makna di balik keadaan yang mungkin berat itu. Dia memandang hidup dengan cara yang berbeda. Ya. Dan ciri orang yang tercerahkan itu ya teman-teman ya. Ya, ini jadi keyword nih. Ini jadi kode yang perlu kita perhatikan betul-betul. Saya coba pertemukan ya. Penjelasan dari sisi neuroscience dengan apa yang Quran katakan itu Masya Allah teman-teman. Ketemu itu. Makanya saya tuh makin banyak saya belajar neuroscience, belajar positive psychology. Saya makin kagum sama Quran. Karena luar biasa Quran itu ya. Jadi orang yang tercerahkan itu diantara cirinya ya. Ini kalau teman-teman mau tahu apakah kita sudah berada pada state pencerahan. Itu cirinya apa? Yang pertama, ada sense of intensity. Sense of intensity itu apa? Seseorang yang mudah menemukan rasa, mudah bergetar, hatinya tuh mudah haru, mudah terenyuh. Ini bukan cengeng ya, tapi mudah apa ya? Mudah getar gitu. Ketika melihat sesuatu, apalagi dalam konteks kita sebagai orang beriman, ketika mengingat Allah, ketika mendengarkan ayat Quran, tadi ya dengerin imam, baca surat, kayaknya getar gitu. Dan itu sudah Allah katakan dalam Quran. Di antara ciri orang-orang beriman itu apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang beriman itu cirinya apa kata Allah dalam ayat ini? Mudah bergetar hatinya, lembut. Ya. Jadi ini sekaligus warning. Teman-teman, ini warning buat kita. Kalau kita mulai ngerasa, kenapa ya coach? Kenapa ya Ustadz? Saya kok sholat kayaknya nggak ada rasanya. Baca Quran kayaknya biasa aja. Ya, itu bukan hal yang kecil, tapi perlu kita sadari. Ya. Makanya kalau kata Imam Al-Ghazali, paling tidak, carilah hatimu di 3 tempat. Ini kata Imam Al-Ghazali. Di mana aja? Saat engkau berdoa, bermunajat kepada Allah, saat engkau membaca Quran atau mendengarkan tilawah Quran, dan saat engkau berada di majelis zikir, di majelis ilmu. Kalau di 3 tempat itu saja engkau tidak menemukan hatimu, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberimu hati, karena sungguh engkau sudah tidak punya hati. Na'udzubillah. Jadi ciri orang yang tercerahkan tuh hatinya lembut, mudah bergetar. Apalagi dia mudah berbaik sangka sama Allah. Ada namanya feeling of clarity. Jadi dia bisa melihat hikmah apa-apa yang mungkin orang lain belum lihat. Ya. Sebagaimana kalimat dari Sayyidina Ali, ketika aku berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan apa yang aku minta, aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan apa yang aku minta, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua pilihannya Allah. Dan pilihan Allah pastilah yang terbaik untukku. Jadi dia mampu melihat hikmah, feeling of clarity, husnulon. Ya. Apalagi diperkuat dengan hadis qudsi yang populer itu, ana ingda dhanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku.